Halo semua, pada saat ini kita akan belajar dari buku Keluaran pasal 33 ayat 18 sampai 19 dan Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Kita mulai di Keluaran 33 ayat 18 dan 19. Di sini Musa bilang kepada Tuhan, "Tunjukkanlah kemuliaan-Mu." Artinya, Musa ingin tahu tentang kemuliaan Tuhan. Kita baca ayat 19, dan Tuhan menjawab, "Aku akan menunjukkan semua kebaikanku di hadapanmu dan aku akan bilang atau proklaim namaku yaitu Tuhan di hadapanmu dan aku akan menjadi gracious kepadamu dan aku akan menunjukkan mersiku kepadamu." Di ayat 19 ini kita lihat bahwa Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Tuhan akan bilang namanya. Dari kata akan, artinya ini belum dibilang. Tapi Tuhan akan bilang nanti. Ayat 19 ini adalah jawaban Tuhan daripada pertanyaan Musa di ayat 18. Tapi di ayat 18, yang Musa ingin ketahui adalah kemuliaan Tuhan. Sedangkan di ayat 19, Tuhan menjawab pertanyaan Musa di ayat 18 dengan bilang namanya Tuhan. Artinya maksud Tuhan ialah sebenarnya yang Musa ingin ketahui adalah nama Tuhan. Oke, sekarang kita akan bahas ayat 19. Waktu Tuhan bilang, "I will proclaim the name of the Lord." Kita lihat kata the Lord-nya itu semua huruf kapital atau semua huruf besar. Kalau Lord itu semua huruf besar, itu artinya Jehovah atau bisa juga Yahweh. Jadi setiap kita lihat kata Lord dengan huruf besar semua di Alkitab, itu artinya Jehovah atau Yahweh. Nah, kita kembali lagi di ayat 19. Waktu Tuhan bilang, "I will proclaim the name of the Lord." Aku akan bilang nama Tuhan. Itu dia sedang bilang namanya, yaitu Lord atau Jehovah atau Yahweh. Artinya, Musa sudah dengar nama Tuhan waktu Tuhan ngomong sama dia di ayat 19. Walaupun ada kata akan. Jadi Tuhan bilang, "Saya akan bilang namaku nanti." Tapi waktu Tuhan bilang, "Saya akan bilang namaku nanti," Tuhan bilang, "Saya akan bilang nama saya itu Tuhan nanti." Artinya Musa sudah dengar namanya Tuhan sekarang walaupun dibilangnya nanti. Kalau untuk bangsa Israel, saat itu mereka belum dengar apa yang Tuhan bilang karena Tuhan berbicaranya kepada Musa, walaupun nanti Musa akan sampaikan kepada bangsa Israel. Sekarang kita akan baca ayat Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Di ayat ini Tuhan bilang, kalau tadi di pasal 33 dibilang will proclaim atau akan bilang. Tapi di pasal 34 ayat 6 ini Tuhan sudah bilang. Ini di bahasa Inggrisnya proclaimed. Jadi Tuhan bilang namanya di ayat ini. Padahal tadi di pasal 33 ayat 19 Tuhan sudah bilang atau Musa sudah dengar nama Tuhan, yaitu the Lord. Lalu di pasal 34 Tuhan bilang lagi namanya the Lord. Dan semuanya huruf besar, artinya ini Jehovah atau Yahweh. Lalu kita lanjutkan lagi ayatnya. Setelah
Tuhan bilang namanya the Lord, itu dia lanjutkan lagi dengan merciful atau penuh dengan kasih, gracious, panjang sabar, dan penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Lalu ayat 7, Tuhan itu mercy kepada banyak orang. Dia mengampuni kejahatan, pelanggaran, dan juga dosa. Dari nenek moyang kita semua sampai kepada generasi keempat. Artinya di ayat 6 ini, waktu Tuhan sudah bilang proclaim, artinya yang tadinya akan diproklaim di pasal 33 sudah menjadi sekarang. Jadi Tuhan sudah bilang, tapi waktu di pasal 33 dia sudah bilang sebenarnya namanya. Dan di pasal 34 ayat 6 Tuhan bilang namanya yang sudah dijanjikan tadi di pasal 33. Artinya perbedaan antara pasal 33 waktu Tuhan bilang I will proclaim the name of the Lord, dan Keluaran 34 ayat 6 waktu Tuhan bilang proclaimed namanya yaitu the Lord, perbedaannya adalah waktu. Kalau di pasal 33 akan dibilang namanya, waktu di pasal 34 sudah dibilang namanya. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang penting sekali untuk bilang nama Jehovah atau Yahweh, kenapa dia bilangnya saya akan bilang nama saya nanti, tapi dia sedang bilang namanya? Contoh, di pasal 33, saya akan bilang nama saya Michela nanti. Lalu di pasal 34, nama saya adalah Michela. Artinya kita sudah dengar kan nama Michela itu 2 kali? Yaitu waktu di pasal 33, waktu saya akan bilang nama saya sudah sebut nama saya Michela, walaupun dibilang ada nanti. Lalu di pasal 34 diulang lagi, nama saya adalah Michela. Artinya sudah 2 kali kan? Sekarang kita terapkan ke ayatnya. Artinya di pasal 33 ayat 19, I will proclaim the name of the Lord atau Jehovah atau Yahweh. Saya akan bilang nama saya adalah Jehovah nanti. Di pasal 34 nama saya adalah Jehovah. Artinya di pasal 34 ketika Tuhan bilang namanya yang sudah saya dengar di pasal 33, yang mau ditekankan bukan namanya atau namanya itu bukan fokusnya, karena saya sudah dengar namanya di pasal 33. Artinya kesimpulannya sejauh ini, untuk bilang bahwa saya harus bilang nama itu, contoh saya harus bilang setiap saya baca kata Lord yang semuanya huruf besar, saya harus bilang Yahweh atau saya harus bilang Jehovah. Itu tidaklah penting. Kenapa? Karena yang Tuhan mau kasih tunjuk adalah karakternya dia. Artinya nama itu melambangkan karakter. Artinya dari nama itu yang paling penting adalah karakternya. Bukan sekedar bilang nama Yahwehnya. Sekarang kita mau lihat dari sisi lain. Kalau nama itu penting ya, ini kalau. Kalau nama itu penting, artinya Tuhan tidak akan bilang namanya di pasal 33 ayat 19. Tapi bilang namanya itu nanti di pasal 34. Tapi berdasarkan kenyataan ayatnya, Tuhan sudah bilang namanya di ayat 33. Lalu dia bilang lagi namanya di ayat 34. Artinya tujuan Tuhan bukan mau tekankan namanya. Jadi namanya Tuhan itu bukan dia bukan mau tekankan namanya yang harus ditinggikan. Itu bukan fokusnya. Yang Tuhan inginkan atau yang Tuhan ingin saya kenal daripada dia adalah karakternya. Karena waktu di Matius 7 ayat 21-23,
banyak yang bilang Tuhan, 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 atau Lord, 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 atau Jehovah, 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 atau Yahweh, atau apa saja yang berdasarkan namanya. Banyak orang yang mementingkan nama Lord, tapi tidak semua yang bilang Lord, Lord, Lord melakukan kehendak Bapa di surga, tapi malahan melakukan iniquity atau kejahatan. Dan itu kalau melakukan iniquity atau tidak melakukan kehendak Bapa itu sama saja tidak memiliki karakternya Bapa. Artinya, kesimpulan dari pelajaran ini ialah yang Tuhan inginkan daripada kita semua ialah untuk kita kenal karakternya, untuk kita tahu karakternya, untuk kita melakukan kehendaknya. Daripada kita sebut-sebut namanya tapi kita tidak mengetahui karakternya Bapa.